Oke, kita mulai sekarang ya. Baik. Boleh tolong dinyalain dulu nggak ininya? Apa? Videonya? Dinyalain dulu ya videonya, guys. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang determinan matriks. Ada yang udah baca dulu yang sebelumnya? Angkat tangan. Ada yang udah baca belum? Belum ya? Ya udah, gak apa-apa. Nah, jadi kita share screen ya. Oke. Determinan matriks. Jadi kita tuh bakal ngebahas determinan matriks dulu sekarang minggu depan, baru tentang inverse matriksnya kayak gitu. Nah, terus yang dibahas di determinan sama inverse ini cuman matriks 2x2 sama 3x3. Jadi buat SMA itu cuman 2x2 sama 3x3 doang. Kalau misalkan kalian kuliah tuh nanti, nah baru belajarnya lebih dari ordo yang itu kayak gitu. Nah, pertama, determinan itu apa sih? Nah, determinan itu adalah suatu nilai atau skalar atau bilangan real atau jadi apa ya? Si hasilnya itu cuma angka doang yang diperoleh dari operasi antar elemen pada sebuah matriks persegi yang syaratnya itu dia harus matriks persegi. Berarti kalau misalkan matriks persegi jumlah kolom sama barisnya itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Coba aku mau coba Jordi deh. Jordi coba matriks persegi itu kayak gimana? Jordi, coba di unmute. Kenapa Jordi deg-degan? Atau yang siapa ya? Nashwa deh. Nashwa, matriks persegi itu yang kayak gimana coba? Yang jumlah kolom sama barisnya sama. Ya, betul. Yang jumlah kolom sama barisnya itu sama ya. Nah, itu tuh, jadi kalau misalkan nyari determinan itu syaratnya dia harus matriks persegi. Kalau misalkan bukan matriks persegi, berarti nggak bisa dicari determinannya, gitu. Nah, notasi dari determinan itu mutlak dari A, atau bisa ditulis det A, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada matriks P, misalkan matriks P, determinannya berarti mutlak dari P, atau det P. Jadi gimana nama matriksnya? Kayak gitu. Kayak gini ya. Next. Nah, buat nyari matriks itu ada dua. Yang pertama, cara Sarus. Yang kedua itu cara ekspansi kofaktor. Kayak gitu. Yang pertama dulu ya, kita ke cara nyari determinan pakai Sarus dulu. Yang 2x2 dulu. Misalkan ada matriks A, elemennya itu A, B, C, sama D. Nah, cara nyari determinannya yaitu dikali silang. Jadi A kali D, positif, A kali D, ditambah B kali C. Dikurang B kali C. Nah, jadi rumusnya itu ini. Kalau di 2x2, A kali D dikurang B kali C. Dikali silang kayak gitu. Oke. Contohnya. Nih, misalkan ada matriks D, 2, 3, negatif 1, sama 4. Berarti cara nyarinya itu 2 kali 4, 2 kali 4, dikurang 3 kali negatif 1.
Nah, 2 kali 4 kan 8 ya. Terus kurang 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif kan? Berarti jadinya 8 tambah 3. Jadi hasilnya itu 11 kayak gitu. Bisa dipahami yang ini? Oke? Oke, next ya. Nah, contoh yang lain. Misalkan kita pakai yang agak-agak contoh yang berbedanya. Misalkan matriksnya itu P tambah 3, terus 1, 6, min 2P sama negatif 1. Terus diketahui lagi jika determinannya itu negatif 12. Tentukan variabel P-nya. Katanya kayak gitu. Berarti harus nyari apa dulu tuh? Kita cari dulu determinannya. Pakai yang variabel itu. Nih, ini kali ini ya. Terus dikurang 1 kali 6 min 2P. Jadinya kayak gini. P plus 3 dikali negatif 1. Ini. Dikurang 1 kali 6 min negatif 2 sama dengan 12. Sama dengan yang ini. Determinannya. Kayak gitu. Terus dikali pelangi. Kalau misalkan kayak gini kan. Dikali ini. 1 kali negatif 1 kali 3. Jadinya P kali negatif 1 min P, 3 kali negatif 1 min 3, dikurang, ini dikurang, 1 kali 6, 6, 1, negatif 1, ini tuh, negatif 1 kali min 2P, jadinya positif 2P. Bisa dipahami yang itu? Oke, sama dengan negatif 12 kan. Terus dioperasikan nih, yang P disimpan di sebelah kiri sama dengan, terus yang koefisien variabel konstantanya dipindahin ke sini semuanya. Ini juga pindah ke sini. Jadinya kayak gini. Negatif P tambah 2P kan berarti. Jadinya P aja. Terus ini negatif 12. Negatif 3 pindah ruas jadinya positif 3. Negatif 6 pindah ruas jadinya positif 6. Jadi hasilnya P-nya itu min 3, kayak gitu. Oke, bisa? Next. Nah, sekarang determinan matriks 3 kali 3 pakai metode yang sarus, masih yang sarus itu. Nih, misalkan elemennya itu A11, A12, A13, sampai A33. Determinannya itu, jadi pertama kita pindahin dulu nih elemen yang kolom ke-1 sama kolom ke-2 ke sebelah kanan matriksnya. Jadi kayak gini. Terus kita tandain secara diagonal kayak gitu. Nih. Kelihatan nggak yang putih-putih ini? Kelihatan? Coba. Nih, jadi ditandain. Ini nanti dikali semuanya. Dikali. Nah, yang perkalian ini ditambah perkalian yang ini, ditambah perkalian yang A13 dan kelompoknya. Jadinya kayak gini. Udah. Setelah itu, tandain juga yang sebelah dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, kalau yang ini itu dikurangin. Kayak gitu. Jadi sama kayak yang tadi. Kan kalau 2 kali 2 itu, misalkan A, B, C, D. Di sini ditambah ya tadi, positif. Nah, kesininya dikurangkan. Nah, ini juga sama. Jadi kesininya ditambah semuanya, kesininya dikurangin. Kayak gitu. Paham? Kita ke contoh soal ya. Contohnya. Nih, misalkan matriks P-nya itu 1, min 9, dan seterusnya sampai min 7. Nah, kita pindahin dulu kan. Pertamanya, yang kolom 1 sama kolom 2 disimpan di sebelah sebelah kanan matriksnya. Jadinya kayak gini. Terus kita tandain diagonalnya. Ini, nggak usah di ini deh ya, mesti bingung. Oke. Nah, yang ini ditambah, jadinya 1 kali negatif 5 kali negatif 7. Ditambah negatif 9 kali 2 kali 4. Ditambah 3 kali 0 kali negatif 8.
Terus yang sebelah sini, yang ke arah kiri bawah, itu dikurang. Dikurang 3 kali negatif 5 kali 4. Dikurang 1 kali 2 kali negatif 8. Dikurang negatif 9 kali 0 kali negatif 7. Kayak gitu. Terus dihitung deh, tinggal dihitung. 1 kali negatif 5 kali negatif 7 itu 35 ya. Ini jadinya 8 kali 9, negatif 9 jadinya negatif 27. Ini 0 dikurang ini 20, negatif 20 kali 3 negatif 60, dikurang 16, dikurang 0. Jadi determinannya 7, kayak gitu. Udah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung? Nggak? Kita lanjut? Oke. Lanjut. Nah, tadi kan itu yang cara pertama, pakai cara Saros. Ini cara kedua itu pakai ekspansi kofaktor. Nah, kalau ekspansi kofaktor itu ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Yang pertama, itu ada minor matriks. Jadi, minor matriks itu determinan dari submatriks. Nah, si submatriksnya itu ditemukan dengan menghilangkan kolom tertentu sama baris tertentu. Contohnya kayak gini. Misalkan, minor dari baris ke-1, kolom ke-1. Minor dari kolom ke-1, baris ke-1. Berarti yang kita hilangkan itu kolom ke-1, yang ini, sama baris ke-1. Nah, berarti kan tinggal sisanya itu yang ini ya, yang di tengah nih. Nah, kita cari determinannya, kayak gitu. Jadi minor dari kolom ke-1 baris ke-1 itu determinan dari A22, A23, A32, sama A33. Kayak tadi lagi, kayak yang 2 kali 2 caranya. Ini kali ini, dikurang A23 kali A32, kayak gitu determinannya. Nih, yang selanjutnya, contoh lainnya. Minor baris kedua, kolom kedua. Berarti yang dicoretnya itu kolom kedua, baris kedua, kolom kedua ya. Berarti sisanya tinggal 1, 3, 4, sama 7. Kita cari determinan dari 1, 3, 4, sama min 7. Ini kali ini, 1 kali negatif 7, dikurang 3 kali 4. 1 kali negatif 7, dikurang 12 ya, sama dengan negatif 19, kayak gitu. Paham? Minor? Oke, next. Istilah kedua, itu namanya kofaktor. Nah, kofaktor ini, jadi kita itu mengalihkan suatu angka, angkanya itu negatif 1 pangkat I tambah J, dengan minornya, kayak gitu. Nah, I-nya itu apa? I-nya itu baris, dan J-nya itu kolomnya, kayak gitu. Contoh. Ini ya, ini jadi kofaktor itu 1 kali I tambah, 1 kali satu pangkat I tambah J, dikali minornya, kayak gitu. Contohnya, kofaktor baris ke-1, kolom ke-1. Berarti kita cari dulu nih si minornya kan. Ini dicoret dulu. Nah, minornya itu yang tengah ini. Berarti kofaktor 1, 1 itu negatif 1 pangkat 1 tambah 1, karena barisnya 1, kolomnya 1, dikali minornya. Minornya itu ini yang tengah, yang negatif 5, 2, 8, negatif 7. Berarti negatif 1 pangkat 2, hasilnya 1 ya, positif 1. Terus ini kali ini, negatif 5 kali negatif 7, 35, dikurang 2 kali 8, hasilnya negatif 16. Jadi 19, kayak gitu. Paham? Bisa? Next. Nah, oh ini sorry, ini tuh harusnya kolom kedua, baris ke-1, kolom kedua. Jadi baris ke-1, kolom kedua. Sisanya tinggal 0, berarti minornya 0, 4, 2, sama negatif 7. Berarti kofaktornya
baris ke-1, kolom ke-2. Jadi pangkatnya itu 1 tambah 2. Tinggal dicari si minornya. Negatif 1 pangkat 1 tambah 2, 3 ya. Berarti jadinya negatif 1. Terus 0 kali negatif 7, 0. Dikurang 2 kali 8, 8. Jadinya negatif 1 kali negatif 8. Berarti hasilnya 8. Kayak gitu. Itu yang kofaktor. Jadi kofaktor itu mengalihkan si bilangan ini sama minornya. Kayak gitu. Next. Nah, ini nyari determinan sekarang. Determinan pakai yang ekspansi kofaktor. Kalau tadi itu baru baru minor sama kofaktornya. Nah, sekarang ekspansi kofaktor kayak gitu. Nah, gimana caranya? Pertama itu, kita harus mengalihkan entry-entry itu elemen-elemen pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Jadi kita nentuin dulu si baris mana atau kolom mana yang mau kita jadiin patokan. Nah, nanti si elemen itu kita kaliin sama kofaktornya. Kita ke contoh aja ya. Nih, misalkan contohnya kayak gini, yang tadi. Nah, kalau misalkan pakai metode Sarus kan tadi ini tuh hasilnya determinan P-nya itu sama dengan 7 ya. Nah, kita coba nih. Ini sama dengan 7 juga atau enggak kayak gitu. Nah, pertama, kita ambil patokan dulu mau yang mau kolom berapa atau baris berapa yang jadiin patokan. Pertama, Ibu maunya kolom pertama karena dia mengandung 0. Soalnya kalau misalkan sesuatu dikaliin 0, hasilnya bakal jadi 0. Jadi biar nggak usah kayak ngitung banyak gitu loh. Jadi biar langsung dijumlahin gitu. Oke, yang kolom ke-1. Nih, ini rumusnya. Jadi elemen ini, P11 itu elemen P yang pertama. Terus P21 itu yang ini. P31 itu yang ini. Tinggal dicari kofaktornya. Next ya. Nah, kita kofaktornya dulu. Berarti kofaktor C11. Berarti kan dihilangin ini sama ini ya. Jadinya negatif 1 pangkat 1 tambah 1 kali minornya itu min 5, 2, 8, min 7. Jadinya 1 dikali ini 35 dikurang ini kan. Jadi hasilnya 19, betul? 35 kurang 16. Jadi hasilnya 19 ya. Nah, next. Ini yang C21-nya. Min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali minornya. C21 berarti ini dicoret, yang ini dicoret. Sisanya tinggal negatif 9, 3, 8, min 7. Kali silang. Ini kenapa min 1 coba? Ada yang tahu? Min 1 itu dari min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu berarti min 1 ya. Nah, min 9 kali min 7 itu 63. Terus ini kali ini 24 dikurang, 24. Oh, salah. Berarti harusnya itu 39 harusnya. Karena ininya positif. Oh, tapi iya benar. Negatif 39. Nah, terus yang C31. Negatif 1 pangkat 3 tambah 1 dikali minornya. Nah, kita hapus dulu. Berarti ini dicoret, yang ini dicoret. Minornya tinggal min 9, 3, negatif 5, 2. Nah, negatif 1 pangkat 4 jadinya positif 1. Terus dicari minornya.
Ini kali ini. Min 9 kali 2, min 18. Dikurang 3 kali min 5. Jadinya min 15. Ini positif ya. Berarti negatif 18 tambah 15 jadinya min 3. Kayak gitu. Nah, kita masukin nih ke rumusnya. Elemen ke-1 kolom ke-1 dikali kofaktornya, dikali ini. Nih, jadinya elemen, kita hapus dulu bentar. Hapus. Nih. Elemen ke-1 kolom ke-1, 1 kan? 1 dikali kofaktornya tadi 19. Gitu. Terus elemen baris kedua kolom ke-1 itu 0 dikali negatif 39 harusnya. Dikali kofaktornya negatif 39. Terus yang ini dikali kofaktornya ini negatif 3. Setelah dijumlahkan hasilnya 7. Sama ya kayak yang tadi, kayak yang pakai yang 100 itu. Nah, itu pakai cara yang ekspansi kofaktor kayak gitu. Jadi mau pakai 100, mau pakai ekspansi kofaktor itu hasilnya bakal sama kayak gitu. Oh, ada ini. Next. Nah, tadi kan kalau misalkan pakai yang ekspansi kofaktor tuh emang agak belibet gitu kan. Kita harus tahu minornya, terus kofaktornya, terus sudah gitu dikali elemen, lalala kayak gitulah. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya pakai yang ekspansi kofaktor itu. Jadi di sini tuh kita nggak harus nentuin dulu kofaktornya kayak gitu. Caranya, misalkan A-nya kayak yang tadi ya, elemennya A11 dan seterusnya sampai A33. Nah, kita tandain dulu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sampai yang elemen A33-nya itu positif. Jadi disilang-silang gitu, ini positif, negatif, dan seterusnya. Nah, setelah itu sebenarnya masih tetap sama. Jadi kita harus nentuin dulu si kolom atau baris yang mau kita jadiin acuan. Misalkan ibu tuh pakai acuannya yang ini dulu. Kolom pertama, baris pertama. Nah, kalau ini kita langsung aja kaliin elemennya sama si minornya. Tapi elemennya itu kita lihat dia positif tandanya atau negatif. Begitu. Nih, kita lihat. Yang ini positif kan? Jadi tetap ditulisnya A11 dikali minornya. Kayak gitu. Terus yang ini negatif. Karena A12-nya negatif, makanya di depannya itu jadi negatif. Dikaliin elemennya sama minornya. Kayak gitu. Terus yang ini positif, berarti positif. Yang ini elemennya, yang ini minornya, kayak gitu. Nah, jadi rumusnya tuh kayak gini langsung. Ini kali ini, dikurang ini kali ini, jadinya ini. Jadi A dikali determinan si minornya itu. Terus dikurang, nah ini, karena ini negatif, jadinya dikurang A12 dikali determinannya. Ini positif. Ditambah A13 dikali determinannya, kayak gitu. Jadi kalau di sini tuh nggak harus cari dulu kofaktornya kan, kalau tadi mah dicari dulu kofaktornya. Terus misalkan kita lupa nih si negatif 1 pangkat berapa ya, apa harus dikurang atau ditambah kayak gitu. Nah, bisa pakai cara yang ini kayak gitu langsung. Jadi di positif negatif kayak gitu. Nah, contoh. Misalkan yang tadi lagi. Tadi tuh kita pakai patokan dulu. 7 ya. Kita cari nih, ini hasilnya bakal 7 atau enggak, kayak gitu. Next. Nah, kita positif, negatif, kayak biasa. Nah, kalau tadi ibu itu pakainya yang ini kan, si patokannya ya. Nah, sekarang kita coba yang lain. Kita coba pakai yang
pakai yang ini, baris pertama, kolom pertama. Hasilnya bakal sama atau enggak. Kayak gitu. Next. Berarti, nih, elemennya itu 1 dikali si minornya. Negatif 5, negatif 7. Ini dikurang 2 kali negatif 8. Terus udah gitu, yang ini kan negatif nih. Makanya di sini kurang atau negatif. Ini elemennya negatif 9, ditulis negatif 9. Kali minornya 0, negatif 7, 4, sama 2. Kayak gitu. Terus dan seterusnya sampai yang 3. Berarti hasilnya itu jadinya 1 kali negatif 5 kali negatif 7, dikurang 2 kali 8, dikurang negatif 9, kali 0 kali negatif 7, dikurang 2 kali 4, ditambah 3 kali 0 kali 8, dikurang negatif 5 kali 4. Ini positif, ini negatifnya ditulis di sini. Positif, kayak gitu. Jadi hasilnya 1 kali 35 kurang 6, ditambah 9 kali 0 kurang 8, ditambah 3 kali 0 kurang min 20. Hasilnya itu negatif 7, sama kan kayak yang tadi ya? Jadi ini pakai cara cepatnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian lupa si rumus yang negatif 1 pangkat I plus J-nya, kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak? Bingung nggak? Pusing. Ya mungkin nanti dilihat lagi aja sih materinya. Ya, yang penting kayak udah tahu nih si ini harus diapain kayak gitu. Jadi dijelasin. Nah, sifat-sifatnya ada 3 sifat di determinan matriks. Misalkan matriks determinan matriks A itu mutlak A. Terus determinan matriks B mutlak B. Terus K itu suatu konstanta atau nilai gitu. Nah, sifatnya itu jadi determinan A kali B bakal sama hasilnya kayak determinan A dikali determinan B. Jadi kalau misalkan ada 2 matriks, misalkan A sama B, kita kaliin dulu, terus kita cari determinannya, itu tuh hasilnya bakal sama aja kayak misalkan kita cari dulu determinan A sama determinan B, baru dikaliin. Nah, itu tuh bakal sama hasilnya. Kayak gitu. Terus yang kedua, determinan dari A transpose itu yang asalnya kolom jadi baris, baris jadi kolom, itu bakal sama hasilnya kayak determinan A aja. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, determinan dari suatu skalar atau suatu konstanta dikali A bakal sama hasilnya kali si konstanta itu dipangkatkan N dikali determinan A. Nah, N di sini ordo matriksnya. Misalkan matriksnya itu 2 kali 2, berarti N-nya itu 2. Gitu. Kalau misalkan ordo matriksnya 3 kali 3, berarti N-nya itu 3. Kayak gitu. Nanti dicoba aja di latihan soalnya. Nah, udah sampai situ materinya. Tinggal latihan soal, kalian kerjakan sendiri kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita encer dulu, encer. Udah? Ada yang mau ditanyain? Bingung nggak? Kalian lebih suka, kalau misalkan nih dikasih soal determinan matriks 3 kali 3, lebih suka pakai yang mana? Sarus atau yang ekspansi kofaktor? Yang pertama tuh, Bu. Yang pertama, yang pertama silang gitu ya? Ya, Bu, yang kayak gitu. Ya udah, pokoknya pakai yang mana aja sih sebenarnya bebas. Cuman kalau misalkan ada syarat kayak harus nyari determinan matriks pakai ekspansi kofaktor, berarti kalian pakainya yang ekspansi kofaktor. Kalau misalkan nggak ada syaratnya, ya udah bebas, itu mah terserah kalian. Nah, kalau misalkan di kayak soal-soal UN atau soal UTS, UAS, biasanya sih bebas, kalian mau pakai cara apa aja, asal ketemu sih determinannya, gitu. Oke?
Ada yang mau tanya lagi? Tadi Bu yang itunya kurang jelas, yang sifat-sifat. Sifat-sifat yang mana ya? Kita cobain. Terakhir tadi, yang terakhir. Kita coba contoh aja ya. Share. Tar dulu. Nah, ini. Nah, kita cobain contoh. Misalkan si A-nya itu satu, dua, tiga, nol aja ya. Terus B-nya berapa ya? 2, negatif 1, 0, 4 lah ya. Coba-coba aja ini mah. Nah, misalkan kalau dikali dulu A dikali B. Berarti matriksnya jadi apa? A kali B. 1 kali 2 ditambah 2 kali 0 ya? Ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 0, 0. Jadinya 2. Terus yang ini 1 kali negatif 1, negatif 1, 2 kali 4, 8. Negatif 1 kali 8, negatif 1 tambah 8, 7. 3 kali 2, 6. 0 kali 0, 0. Jadinya 6. 3 kali negatif 1, negatif 3. 0 kali 4, 0. Jadinya negatif 3. Nah, coba dicari. Determinannya berarti apa? Determinan AB. Berarti jadinya 2 kali negatif 3, negatif 6, dikurang 7 kali 6, 42. Jadinya negatif 48 ya? Ya. Nah, kita coba cari yang determinan A-nya dulu. Determinan A. 1 kali 0, 0, dikurang 2 kali 3, dikurang 6. Jadinya min 6 ya. Terus yang B, determinannya 2 kali 4, 8. 8 dikurang 0 kali negatif 1, 0. 8 kurang 0, 8 ya. Dikaliin deh. Determinan A kali determinan B, hasilnya 48 juga, negatif 48. Sama kan? Ini buat sifat yang pertama. Kayak gitu. Paham? Jadi kalau misalkan dikaliin si matriksnya dulu, terus dicari determinannya, bakal sama hasilnya kayak cari dulu determinan satu-satu, baru dikaliin determinan-determinannya. Terus contoh yang lain, yang sifat kedua. Misalkan transpose. Misalkan A-nya itu 1, 2, 3, 0 lagi ya. A transpose-nya berarti kayak gimana? 1, 3. 1, 3. Ini 2, 0. 2, 0. Nah, determinan A-nya. Determinan A-nya 1 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. Dikurang 6. Jadinya min 6. Terus determinan A transpose. 1 kali 0, 0. Dikurang
3 kali 2, 6. Jadinya min 6. Sama ya? Ini sifat yang kedua. Kayak gitu contoh sifat yang kedua. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Contohnya, kayak tadi lagi. A-nya itu 1, 2, 0, 3. Dikali, salah, baiklah, apa-apa, sama aja. Dikali, misalkan K-nya itu konstantanya 2 aja ya, konstantanya. Berarti K dikali matriks A, hasilnya 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 0, 0, 2 dikali 3, 6 ya. Nah, determinannya, determinan KA-nya berarti sama dengan 2 kali 6, 12, dikurang 4 kali 0, 0. Jadinya 12 aja. Nah, coba sekarang kita cari si determinan A-nya dong. Determinan A itu berarti 1 kali 3, 3, dikurang 2 kali 0, dikurang 2 kali 0, 0, jadinya 3. Berarti, kan ini rumusnya K pangkat N kali determinan A ya. N-nya itu berarti berapa ordonya? 2. N-nya 2. Karena ordonya 2, berarti jadinya K pangkat N kali determinan A itu sama dengan 2 pangkat N-nya 2. 2 itu konstanta. Ya ini, konstantanya. A-nya itu, determinan A-nya 3. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12. Sama nggak? Sama ya? Nah, ini. Kayak gitu. Oke? Udah. Jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Sip, sip. Oke. Nah, sekarang kan di situ ada latihan soalnya. Nah, coba dikerjakan. Terus di situ juga ada kayak ini apa? Sistem penilaiannya. Bentar. Jadi kalau misalkan kalian ngumpulinnya, enggak sih? Nah, ini. Sorry. 3 soal. Soalnya cuma 3 soal. Nah, jadi di sini ada poin-poinnya. Kalau misalkan catatannya lengkap dan rapi, itu kalian bakal dapat 40 poin. Gitu. Terus kalau misalkan tugasnya benar semua, itu nilainya 40 poin juga. Berarti 40 tambah 40, 80 ya. Terus kalau misalkan kalian ngumpulinnya hari ini, berarti dapat 20 poin. Jadi hasilnya 100. Kayak gitu. Kalau misalkan ngumpulinnya besok, berarti maksimal poinnya 16. Jadi 80 tambah 16, 96. Kayak gitu. Terus kalau misalkan besoknya lagi, itu berarti jadinya 93. Terus kalau besoknya lagi, berarti pas deadline-nya nilainya 90. Kayak gitu. Jadi deadline-nya sampai tanggal 22 Agustus. Seperti biasa, catatan sama latihan di foto. Terus udah gitu, kalau di pelajaran ibu nggak akan ada ulangan, jadi kita nilainya itu dari si latihan soal sama catatan aja, kayak gitu ya. Oke. Dikirimnya di Saci, Bu. Ya, di Saci lagi kayak biasa. Oke, udah ya. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bu, kalau tulisannya rada jelek gimana, Bu? Apa, santai. Asal rapi, maksudnya asal ya kebaca gitu, nggak kayak itu banget, kayak huruf-huruf Thailand, misalkan kalian pakai huruf Thailand, nah enggak. Oke.
Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ya Bu, mantap. Oke, sip. Kalau enggak, Ibu tutup ya. Pelajarannya pas banget jam 11. Selamat mengerjakan, selamat istirahat, selamat belajar. Dadah.